Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Selamat pagi siswa-siswi kelas 3 SDIT Ahlisan Legenda. Mudah-mudahan ananda semua hari ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap semangat dan tetap menjadi anak yang membanggakan kedua orang tua. Alhamdulillah, hari ini kita dapat kembali belajar tematik. Di pelajaran tematik kita melanjutkan ke pembelajaran subtema 3 tentang kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu agar anda semua diberikan pemahaman ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan anda semua dapat mengikuti pembelajaran hari ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin. Subtema 3, kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Mari kita awali pembelajaran ini. Kita mempunyai teman di sekolah dan di rumah. Anda semua pastinya mempunyai teman ya, di sekolah maupun teman di rumah. Teman di lingkungan rumah biasanya adalah anak tetangga. Tetangga merupakan orang yang tinggal dekat dengan rumah kita. Dengan tetangga kita harus rukun, peduli, dan saling menghargai. Dengan tetangga kita harus mau bekerja sama, misalnya dalam kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan. Tahukah anda semua, ada kewajiban kita dalam bertetangga? Apa saja kewajiban dalam bertetangga? Mari kita temukan jawabannya dalam pelajaran ini. Baik, kita awali pembelajaran subtema 3 tentang kewajiban dan hakku dalam bertetangga dalam pembelajaran 1 halaman 83. Di pembelajaran 1 ini terdapat muatan mata pelajaran bahasa Indonesia. Materi pembelajarannya adalah kalimat saran. Lalu ada muatan mata pelajaran matematika. Materi pembelajarannya adalah tentang suatu bilangan sebagai pengalian dua buah bilangan. Dan di pembelajaran 1 ini terdapat muatan mata pelajaran SPDP tentang karya dekoratif. Baik, anak-anakku sekalian, mari kita buka bersama halaman 83. Di halaman 83 ada sebuah teks bacaan yang diberi judul dengan berkenalan dengan tetangga. Anda semua dibaca dengan teliti dan tidak tergesa-gesa dalam membacanya. Setelah selesai membaca, Anda semua diharapkan untuk menuliskan
hak dan kewajiban kita dalam bertetangga yang ada dalam bacaan tersebut. Lalu Anda tulis hak dan kewajiban dalam bertetangga tersebut dalam kolom atau kotak yang ada di halaman 84. Nah, setelah menuliskan hak dan kewajiban dalam bertetangga yang ada dalam bacaan di halaman 83, Anda perhatikan yang ayo berlatih, lalu Anda kasih tanda silang terhadap kalimat saran yang tepat. Dikerjakan di buku tulis Anda masing-masing. Baik, kita lanjut. Kita lanjut ke halaman 85. Pernahkah kamu memiliki tetangga baru? Apakah tetangga barumu mengenalkan diri terlebih dahulu atau ayah dan ibumu yang mendatangi mereka? Apa pula perasaanmu memiliki tetangga baru? Cobalah kamu ceritakan pengalamanmu di depan kelas. Ya. Ini jika kita sudah normal belajar di sekolah. Nah, di depan kelas ini tidak dipraktekkan. Yang Anda kerjakan adalah ayo menulis. Ya, buatlah kalimat saran untuk masalah berikut. Nah, di sini ada masalahnya. Anda tulis saran pada permasalahan tersebut. Dikerjakan di buku tulis Anda masing-masing. Selanjutnya, muatan mata pelajaran matematika. Perhatikan dengan seksama. Ayo belajar. Ibu Mila ingin memberi kue biji ketapang kepada tetangganya. Apa itu kue biji ketapang? Biasanya kue tersebut ada di waktu-waktu tertentu. Biasanya pada hari raya Lebaran, ya. Ini biasanya ada kue biji ketapang. Ada berapa biji ketapang yang akan diberi oleh Ibu Mila? Jumlahnya adalah 600 butir biji ketapang yang dibuat. Ibu Mila meletakkan biji ketapang itu ke dalam beberapa stoples. Masing-masing stoples diisi dengan biji ketapang sama banyak. Ya. Jadi isi biji ketapangnya dimasukkan ke toples dan jumlahnya sama banyak. Jika Ibu Mila memiliki 3 stoples, berapa isi biji ketapang pada masing-masing stoples? Ya. Jadi jumlahnya sama banyak ya. Toplesnya ada 3, jumlah biji ketapangnya ada 600. Nah, tinggal gampang ini ya, tinggal dibagi aja 3. 600 bagi 3. Ya. Atau kita bisa membuat kemungkinan perkalian 2 buah bilangan yang hasilnya 600. Mari kita buka halaman 86 untuk mengetahui jawaban tersebut. Nah, jawabannya adalah banyaknya stoples dikali banyaknya kue biji ketapang dalam setiap stoples sama dengan 600 kue biji ketapang. Jadi
membuat kemungkinan perkalian dua buah bilangan yang hasilnya adalah 600. Ya, diumpamakan banyak kue biji ketapang dalam setiap toples adalah A. Jadi A itu kita kasih nama untuk toples. Ya. Jadi toplesnya dinamain A. Jadi ada 3A atau 3 toples. Perhatikan dalam kotak yang berwarna 3 kali A. A-nya ingat itu adalah toples sama dengan 600. A sama dengan 600 bagi 3. Ya. 600 bagi 3 berarti sama dengan 200. Lalu untuk mengisi perkaliannya adalah 3 kali 200 ya. 3 kali 200 sama dengan 600. Jadi masing-masing toples berisi 200 kue biji ketapang. Paham ya sampai sini? Jadi Ananda membuat kemungkinan dua buah bilangan yang hasil perkalian dua buah bilangan tersebut adalah 600. Ya. Nah, di sini sudah ditentukan ya, jumlah toplesnya adalah 3. Jadi tinggal kita mencari perkalian yang hasilnya adalah 600. Untuk melatih wawasan Ananda semua tentang perkalian dua buah bilangan, nah, di sini ada latihannya. Ya, tuliskan kemungkinan lainnya. Nah, nomor 1, Ananda tuliskan ya, kemungkinan yang lain dua buah bilangan perkalian yang hasilnya 600. Titik-titik kali titik-titik sama dengan 600. Semuanya 600 dari soal atau dari kemungkinan 5 tersebut. Ya, ada 5 kemungkinan ya. Yang hasilnya sama 600. Bisa saja kita dibalikin ya. Kita balikin contoh yang di atas. Contoh yang di atas kan 3 kali 200. Nah, balikin tuh untuk kotak nomor 1. 200 kali 3. Ya kan? Iya. 200 kali 3 sama dengan 600. Ananda sisanya tentukan kemungkinan perkalian dua buah bilangan yang hasilnya adalah 600. Kerjakan di buku tulis masing-masing. Nah, yang selanjutnya ini berbeda dengan yang di atas. Kalau yang di atas sudah ditentukan hasil perkaliannya, yang di bawah ini belum ditentukan hasil perkaliannya. Ya. Jadi biji ketapangnya itu belum ditentukan, lalu berapa toplesnya juga belum ditentukan. Ya, Ananda membuat kemungkinan 5 ini, 5 kemungkinan ya, bebas ya, berapa jumlah biji ketapangnya dan berapa jumlah toplesnya. Jika sudah ditentukan jumlah biji ketapangnya, nah, berarti tinggal kita mencari kemungkinan jumlah toples dan dikalikan dengan bilangan yang hasilnya bilangan yang Ananda tentukan. Umpamanya apa? Dikasih contoh nih nomor 1. Umpamanya jumlah ya, biji ketapangnya ada
500 umpamanya. Ya, biji ketapangnya ada 500. Nah, kita isi dulu tuh yang sama dengannya. Nah, di sini ya, jumlah biji ketapangnya 500. Berarti kita mencari kemungkinan dua buah bilangan perkalian yang hasilnya 500. Bisa saja kita tulis di sini 5 kali 100 ya. 5 kali 100, toplesnya 5. Masing-masing toples berisi 100 biji ketapang ya. Paham ya? Anda tentukan yang lain bebas, asal yang nanti hasil perkaliannya itu adalah bilangan yang sudah Anda tentukan. Jangan sampai salah menentukan hasil bilangannya ya. Jangan yang sulit-sulit menentukannya, apalagi yang ada koma-komanya ya. Yang mudah saja dikerjakan di buku masing-masing. Baik, kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Ini tentang dekoratif ya. Kalisa bermain ke rumah Sekar. Kalisa dan Sekar bermain di teras rumah. Kalisa melihat keramik teras rumah Sekar disusun dari berbagai bentuk datar dengan berbagai warna seperti gambar berikut ini. Ya, ini gambarnya. Ini motif keramik yang ada di rumah Sekar. Bagus tuh. Bentuk keramik di atas, bentuk keramik ini merupakan karya dekoratif. Unsur yang terdapat pada gambar dekoratif di atas adalah bidang dan warna. Apa unsurnya? Bidang dan warna. Ada beberapa bentuk bidang datar yang menyusun bentuk keramik di atas dan warna yang melengkapi keindahan gambarnya. Ya. Nah, di situ. Jadi di gambar ini ada beberapa bentuk bidang datar tuh. Ada lingkaran, ada persegi, ada persegi panjang, ada juga segitiga, ya banyak ya. Nah, di gambar tersebut. Nah, untuk tugasnya adalah Ananda memberikan warna pada bidang datar berikut. Nah, sini. Nah, jadi Anda berikan warna sesuai dengan inovasi Anda di bidang datar yang ada di sini. Terdapat beberapa bidang datar. Ada 10 bidang datar, Anda kasih warna ya, sesuai dengan kreasi mewarnai Anda semua. Baik. Selanjutnya di halaman berikutnya ini ada sebuah kreasi ya. Membuat gambar dekoratif dari bentuk bidang datar yang sudah kamu kenal pada buku gambarmu. Ya. Dilihat di halaman 88. Alhamdulillah, pembelajaran 1
yang ada di subtema 3 sudah selesai. Mudah-mudahan Anda dan semua dapat memahami pembelajaran satu ini. Jika ada yang belum paham, jangan sungkan-sungkan bertanya langsung ke Pak Hadi. Baik, kita lanjut ke pembelajaran 2. Ya, karena ada kaitannya, jadi saling bersinergi, saling berkaitan antara pembelajaran 1, pembelajaran 2 sampai pembelajaran 6. Nah, di pembelajaran 2 ini di subtema 3 tentang kewajiban dan hakku dalam bertetangga terdapat beberapa muatan mata pelajaran. Di antaranya adalah bahasa Indonesia tentang materi pembelajaran kalimat saran. Lalu ada PJOK tentang makanan bergizi dan jajanan sehat. Dan ada muatan mata pelajaran PPKN tentang kewajiban dan hak tetangga. Kewajiban dan hak sebagai tetangga. Pembelajaran 2 ada di halaman 89. Ada sebuah bacaan tentang janji Pak Joko. Mari kita baca bersama-sama. Pak Joko memiliki rumah paling luas dan mewah dibanding rumah tetangga yang lain. Pak Joko seorang pengusaha sukses. Namun, para tetangga di sekitar jarang melihat Pak Joko. Pak Joko tidak pernah bergaul dengan tetangga sekitar. Jika ada acara yang diselenggarakan di lingkungan sekitar, seperti kerja bakti, Pak Joko selalu menyuruh Pak Ujang. Pak Ujang adalah pegawainya yang datang. Pak Joko hanya memberikan dana untuk membantu kegiatan tersebut. Dalam acara mempersiapkan HUT RI, Pak Joko kembali tidak datang. Setelah acara selesai, Pak RT berpesan pada Pak Ujang, sebaiknya sesekali Pak Joko hadir pada acara RT seperti ini. Nah, ini sebuah kalimat saran dari Pak RT kepada Pak Ujang untuk disampaikan kepada Pak Joko. Nah, kita kembali mengingat untuk memberikan saran yang baik, ya, menggunakan kata-kata yang baik pula. Nah, ini Pak RT memberikan saran dengan kata-kata yang baik. Diawali dengan kata sebaiknya. Nah, ya, sebaiknya Anda pun sama. Apabila Anda semua memberikan saran kepada teman, tetangga di rumah ataupun teman di sekolah, menggunakan kata-kata yang baik. Jangan langsung menggunakan kata-kata yang tidak baik. Ya. Seorang warga mengusulkan sebaiknya, ini saran juga, ini kalimat saran juga. Sebaiknya kita saja yang berkunjung ke rumah Pak Joko. Dengan begitu, kita dapat mengenal Pak Joko, karena jika terjadi apa-apa terhadap Pak Joko dan keluarga, tetangga terdekatlah yang pertama kali membantu. Seminggu kemudian, Pak RT dan beberapa warga mengunjungi rumah Pak Joko. Pak Joko menerima mereka dengan baik. Pak Joko meminta maaf karena kesibukannya sehingga belum pernah ikut acara RT. Pak Joko berjanji
akan berusaha mengikuti acara yang dibuat di lingkungan rumahnya. Nah, ini contoh bacaan apabila kita banyak kegiatan yang kita lakukan, kesibukan yang ada pada diri kita, karena kita adalah makhluk sosial, ada perlunya kewajiban kita terhadap tetangga. Jadi sesibuk apapun, kita berusaha bertetangga. Seperti yang dicontohkan dalam bacaan ini. Pak Joko sibuk ya, karena usahanya ataupun karena kegiatan yang lainnya. Sehingga Pak Joko tidak pernah datang atau hadir di acara-acara yang dilaksanakan oleh RT-nya. Nah, sebaiknya kita pun ya, mengikuti ya acara-acara yang dilaksanakan oleh Pak RT. Walaupun sibuk, kita berusaha meluangkan waktu untuk mengikuti acara tersebut. Itulah kewajiban kita bertetangga, membantu, menolong sesama, ya, dan bekerja sama. Baik, untuk selanjutnya, setelah kita membaca bacaan tersebut, Anda tulis kalimat saran yang terdapat pada bacaan di atas. Nah, tadi ada berapa tuh kalimat saran tuh ya? Anda tulis tuh yang di bawahnya. Ditulis di buku masing-masing. Baik, kita lanjut. Ya. Kita lanjut ke halaman 91. Di halaman 91 ini muatan mata pelajaran PJOK ya, tentang makanan bergizi dan jajanan sehat. Makan secara teratur mencegah kita dari berbagai penyakit. Agar tubuh tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit, kita juga perlu makan makanan yang sehat dan bergizi. Antara lain adalah sayur dan buah-buahan. Apalagi dalam situasi pandemi seperti ini, kita diharuskan makan makanan yang sehat dan bergizi. Ya, jangan lupa sayur-sayuran dan buah-buahan agar badan kita selalu sehat walafiat. Setelah kita berusaha menjaga makanan dan mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi, tidak lupa juga kita olahraga dan berdoa selalu tentunya agar senantiasa kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan daripada penyakit-penyakit berbahaya, ya. Nah, jika ada teman-teman kita yang tidak suka sayur-sayuran dan buah-buahan, ya, pokoknya dia itu tidak suka sayuran dan buah-buahan, sehingga kemungkinan jika kita berikan sayur dan buah-buahan, teman kita tersebut
menolaknya karena tidak suka. Nah, apabila kalian menemukan salah satu teman dari kalian yang tidak suka sayur dan buah-buahan, apa saran kepada teman Anda tersebut? Ya, apa tuh sarannya ya? Berikan saran kepada temanmu tersebut. Baik, kita lanjut ke bacaan teks ya. Nah, ini bacaan teks ini dibaca dalam hati ya. Ya, dibaca dalam hati masing-masing ya. Ada dibaca ya. Berarti tidak dikeraskan suaranya, yang namanya baca dalam hati ya. Tidak keras suaranya, berarti pelan-pelan dalam hati. Nah, setelah membaca dalam hati, Anda sudah belajar makanan yang mengandung karbohidrat. Nah, di pembelajaran yang lalu ya, pembelajaran yang sudah kita pelajari tentang karbohidrat, protein, dan vitamin. Nah, Anda berikan masing-masing 3 contoh makanan tersebut. Contoh makanan yang mengandung karbohidrat apa, contoh makanan yang mengandung protein hewani apa, contoh makanan yang mengandung protein nabati apa, dan contoh makanan yang mengandung vitamin apa ya. Paham ya? Baik. Selanjutnya yang terakhir di pembelajaran 2 ini, halaman 93. Di halaman 93 ada gambar ya tentang kewajiban kita saat bermain. Gambarnya, para orang tua saling berkunjung dan ikut serta dalam berbagai kegiatan di lingkungan tempat tinggal untuk menjaga hubungan baik dengan tetangga. Anak-anak menjaga kerukunan dengan bermain bersama teman-temannya. Nih. Jadi kita silaturahmi nih ke tetangga. Bertemu dengan teman-teman. Ini ada yang bermain boneka, ada yang bermain sepeda. Ini ada apa ini, berbagi mungkin ya. Lalu ini ada bermain apa nih? Kolam. Nah, permainan yang ada di dalam kotak tersebut, diantaranya ada yang merusak mainan milik teman yang dipinjam, meminjam buku cerita. Tugasnya adalah menuliskan kewajiban ketika terjadi peristiwa tersebut. Ya. Jadi umpamanya kita saat bermain nih, ada teman kita yang merusak mainannya milik kita, dipinjam sama teman. Ya, karena teman kita berkunjung ke rumah kita. Lalu apa kewajiban? Ya, kewajibannya karena sudah merusak mainan milik teman. Lalu kita meminjam buku cerita. Ya, kita berkunjung ke rumah teman, lalu meminjam buku cerita. Lalu apa kewajiban kita terhadap buku cerita yang dipinjam tersebut? Anda tuliskan
masing-masing. Alhamdulillah, pembelajaran 2 yang ada di subtema 3 sudah selesai. Mudah-mudahan Ananda pula dapat memahami pembelajaran 2 ini. Semua tugas Ananda kerjakan di buku tulis masing-masing, tidak dikumpulkan ke Pak Hadi. Yang harus dikumpulkan sebagai PR-nya lalu dikumpulkan pada hari Senin adalah mata pelajaran bermuatan SBDP tentang karya dekoratif yang ada di halaman 88. Ini dia. Nah, tugas Ananda sebagai PR adalah membuat gambar dekoratif dari bentuk bidang datar berikut ini. Ananda contoh bangun datar dan berilah warna pada bangun datar tersebut. Ya, Ananda semua bisa mencontoh di halaman 88. Jadi, tugas yang harus dikumpulkan adalah membuat gambar dekoratif yang ada di halaman 88. Tugas-tugas yang lain tidak dikumpulkan, dikerjakan saja di buku masing-masing. Baik, Ananda semua bisa dipahami sampai di sini? Jika sudah paham, mari kita akhiri pembelajaran tema 3 ataupun tema subtema 3 pembelajaran 1 dan 2 dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pak Hadi, mohon maaf atas segala kekurangan dan mudah-mudahan semua dapat mengikuti pembelajaran ini dan mengerjakan tugasnya masing-masing. Demikian, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.